Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Nurjaman dari kelas TI 21B1 dengan NIM 3121100015. Di sini saya akan membangun sebuah proyek kelompok, yaitu proyek sistem tata usaha dengan menggunakan ASP.NET. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemrograman visual. Baik, langsung saja. Di sini Bapak Sanudin sudah menyiapkan file sampelnya untuk kita buat jadi websitenya. Di sini web sampelnya harus diganti nama menjadi nama sesuai project kita. Saya menggunakan sistem TU Web. Untuk hurufnya huruf besar semua. Kemudian setelah itu kita harus menginjek database yang sudah disediakan. Kita masuk ke SQL Server Management Studio. Kita login terlebih dahulu. Passwordnya sesuai password pengaturan pas instalasi. Kemudian kita connect. Oke, sudah connect. Jika sudah masuk, kita klik kanan di database, kemudian restore database. Tunggu. Setelah tampil, kita pilih device, kemudian pilih lokasi filenya, lokasi file database. Untuk lokasinya ada di file sampel tadi. Oke, kita buka, kemudian pilih yang sample_out, klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita ganti namanya terlebih dahulu dengan nama project masing-masing. Untuk namanya hurufnya kecil semua. Di sini saya sistem TU. Oke. Database sistem TU sukses. Setelah kita restore, kita akan mengubah data yang ada di database ini. Kita rubah tabelnya. Untuk yang pertama kita rubah kliennya. Untuk di klien ini kita akan merubah ini sampel sama sampel Jaya Mandiri. Untuk sampelnya kita ganti menjadi project masing-masing, sistem TU. Kemudian untuk sampel Jaya Mandirinya saya ganti dengan PT sistem TU saja. Oke, enter. Sudah. Kemudian lookup optionnya juga kita rubah. Untuk lookup option, kita merubah name-nya dengan name, nama, dan project kita masing-masing. Kemudian yang kita rubah selanjutnya adalah post logout-nya. Untuk di post logout ini yang dirubah yaitu ada di line 1, localhost-nya. Kita rubah menjadi 8899 karena kita akan menggunakan port 8899. Jika sudah, kita kembali ke file sampel tadi. Kemudian kita akan merubah isi dari DAM-nya. Untuk DAM-nya di sampel code ini diganti menjadi nama project kita masing-masing.
tuh hurufnya kecil semua. Di sini saya menggunakan sistem TU code. Jika sudah, kita back, kemudian arahkan ke file sampelnya, tekan shift, kemudian buka PowerShell. Untuk sebelumnya kita buka MongoDB dulu, kita konekkan dulu MongoDB-nya. Nah, setelah connect baru kita ketik di PowerShell-nya yaitu Mongo Restore. Kita enter, tunggu. Nah, done. Itu sudah selesai. Kita cek di Mongo Restore-nya. Kita diskonekkan terlebih dahulu, kemudian konekkan lagi. Nah, udah masuk untuk empat database-nya ya. Ada sampel code, sampel doc, sampel log, dan sistem TU code. Kemudian jika sudah, kita konfigurasi IIS-nya. Sebelumnya saya udah mengkonfigurasi IIS-nya ya. Sudah diizinkan, kita oke saja. Setelah dikonfigurasi, kita buka IIS-nya. Oke, sudah terbuka. Kita buka di desktop. Di site ini kita add new website. Kita buat website baru dengan nama projectnya masing-masing. Oke, di sini saya menggunakan nama sistem TWeb seperti tadi. Kemudian di parts ini, di partnya kita arahkan ke file sampel, kemudian sistem TWeb. Untuk portnya kita atur 8899. Oke, sudah muncul site-nya sistem TWeb. Kemudian kita ke advanced setting, kita rubah limitnya dari 120 menjadi 12.000. Oke. Kemudian setelah itu kita ke edit permission. Sebentar. Kemudian ke security. Nah, di sini kita edit, kita add, kemudian advance. Bawah ya final, kita cari IIS. Nah, ini dia IIS. Kemudian kita oke juga. Oke, sudah muncul ya IIS-nya. Kita oke saja. Maaf ada yang terlewat. Balik lagi kita ke security, kemudian kita ke edit. Nah, kita ke edit. Nah, kita di IIS-nya kita full control kan, di usernya juga full control, kita apply. Oke. Kemudian kita ke application full sistem TWeb, kita advanced setting. Nah, di sini filesnya kita ganti menjadi true. Oke. Kita balik lagi ke file sampel tadi, buka sistem TWeb, kita rubah app setting dan connectionnya ya. Kita buka di Visual Studio Code saja biar lebih mudah. Nah, sudah terbuka. Di sini untuk yang dirubah-rubahnya itu di app settingnya kita rubah ini, sampel-sampelnya kita rubah menjadi sistem TU-Web, sistem TU sesuai dengan project masing-masing.
sampelnya kita rubah menjadi sistem TU identity server. Kemudian sampel Jaya Mandirinya kita rubah menjadi sistem tata usaha. Untuk PT sampel Jaya Mandirinya kita rubah, kita samakan seperti tadi menjadi PT sistem tata usaha. Kemudian kita ke connection config. Untuk di sini yang dirubah-rubahnya itu sampel-sampelnya ya, sama. Kita rubah menjadi sistem TU. Ini huruf kecil semua. Sistem TU out. Bawahnya juga dirubah jadi sistem TU out juga. Nah, di sini passwordnya kita rubah samakan dengan password SSMS-nya atau password SA-nya. Nah, kemudian di line 6 juga dirubah, kita jadi sistem TU code. Oke, kita save, close. Jika sudah, kita kembali ke IIS, kemudian ke site sistem TU web. Nah, di manage websitenya kita restart dulu atau stop dulu, kemudian start lagi, kemudian kita browse website ya. Nah, masuk ke Chrome. Nah, ini sudah tampil. Kemudian kita sikit terlebih dahulu untuk username-nya Pak Hasan, kemudian passwordnya Hasan Master. Nah, ini udah muncul ya PC sistem TU, kita allow saja. Nah, sudah muncul seperti ini ya tampilan untuk awalnya. Di sini kita akan merubah logo-logo yang ada. Caranya kita ke administration tool, kemudian utilities, file collection, ke content, kemudian image. Nah, di sini kita choose file, kemudian kita choose file. Di sini saya sudah menyiapkan logo-logonya. Kita buka web sample, kemudian gambar. Nah, kita pilih logo-logonya, kemudian open. Kemudian kita upload files. Lalu untuk memunculkannya kita ke configuration. Nah, di sini kita akan merubah company logo Fabicon, tapi sebelumnya kita rubah di line 15 terlebih dahulu. Untuk lokasinya kita rubah di 8899. Nah, kita ambil namanya dari foldernya saja biar sama juga. Kita copy, kemudian kita pastekan di line 10 ya. Kita paste. Untuk favicon-nya juga kita ganti ya di line 11. Kita ganti sesuai file yang sudah disiapkan tadi, yaitu favicon_system TU. Sudah. Nah, kita save. Oke, sukses. Lalu jangan lupa kita rubah ke di dev-nya ya. Kita buka aja localhost 8899/dev, enter. Oke,
tunggu. Nah, sudah muncul ya. Kemudian kita ke find dokumen. Nah, di sini kita ketikkan home. Nah, sudah muncul. Kita akan merubahnya di bagian HTML-nya ya. Di line 5 dan line 8. Nah, untuk di line 5 ini kita gunakan logo sistem TU 240 kali 40. Kemudian di line 8-nya kita ganti untuk headernya ya. Kita ganti dengan file tadi yang kita punya, yaitu background .612 dikali 408 ya. Samakan saja dengan file gambar yang kita punya. Kemudian kita rubah juga di ini line 21 dan 22-nya. Kita rubah menjadi selamat datang pada sistem informasi tata usaha. Untuk bawahnya kita rubah juga oke, kita save. Sukses. Kemudian kita close untuk dev-nya. Dan kita akan coba refresh untuk halaman localhost 889 app-nya. Oke, sudah berubah ya untuk tampilan home-nya. Kemudian kita akan menambahkan menu. Karena di sini kan saya menggunakan menu sistem tata usaha pembayaran dan belum ada menunya, maka kita akan tambahkan menunya. Untuk caranya kita ke administration tool, kemudian app management dan menu manajemen. Kemudian kita create new. Nah, di sini untuk menu ID-nya kita isi M20.000. Untuk name-nya kita bikin pembayaran. Karena untuk menunya kita menggunakan pembayaran. Untuk labelnya kita kasih 0. Kemudian untuk sequence-nya kita beri 10. Dan untuk ikonnya kita beri Fava arrow circle right. Oke, kita centang statusnya. Kemudian kita save. Nah, udah muncul. Kita create new lagi. Di sini saya menu ID-nya kasih M20.100. Untuk name-nya kita kasih nama pengeluaran. Kemudian parent-nya kita mengacu ke pembayaran. Untuk labelnya kita beri 1. Untuk sequence-nya tadi 10, sekarang 20. Kemudian untuk linknya juga kita isi ya. Untuk linknya kita isi MD pengeluaran. Untuk ikonnya kita beri Fava track. Oke, statusnya kita
Halo, oke. Ada error. Untuk error ini kesalahannya di menu ID, jadi kita beri menu ID nya 20.001 saja. Oke, kita save. Oke, nah udah muncul sekarang untuk pengeluarannya. Ini menunya sudah kita buat namun belum muncul di dashboard. Untuk memunculkannya kita ke System Manager, kemudian ke Setup dan Role Management. Di sini kita login menggunakan IT Dev, kita edit saja. Nah, di sini di mappingnya kita checklist untuk di pembayaran. Kemudian kita cek juga ya untuk pengeluarannya apakah sudah terchecklist atau belum. Selanjutnya kita tambahkan permissionnya. Di sini untuk permissionnya kita tambahkan add. Kita enter. Tambahkan delete. Enter. Kemudian kita tambahkan juga list. Enter. Preview. Print. Dan update. Kemudian di pengeluarannya juga kita berikan permission seperti tadi. Kita tambahkan add, delete, list, lalu preview, print, dan juga update. Oke, sudah kita update di mappingnya. Oke, sukses. Kemudian kita back, lalu kita refresh. Nah, sudah muncul ya untuk menunya, pembayaran, master data, kemudian pengeluaran. Karena belum diisi apapun, di sini masih under construction. Untuk selanjutnya saya akan menambahkan database yang sudah saya siapkan di SQL Server ke dalam websitenya. Untuk caranya kita masuk ke Dev, kemudian kita ke pembayaran, master data, dan pengeluaran. Di sini MD pengeluarannya kita ganti dulu menjadi nama database yang sudah disiapkan, yaitu tabel pengeluaran. Kita search, kemudian kita generate skema. Oke, sudah muncul ya untuk tabel pengeluarannya. Jika tabelnya sudah muncul seperti ini, kemudian kita akan save tabelnya pada MD pembayaran. MD pengeluaran. Kita save. Oke. Sudah sukses ya. Sudah kita save. Kita coba balik lagi ke localhost app, kemudian kita refresh. Kemudian masuk ke pembayaran. Tunggu. Nah, ini di pengeluarannya sudah
muncul ya untuk tabelnya. Ada ID pengeluaran, nama pengeluaran, jumlah pengeluaran, dan keterangan. Di sini untuk create new atau sortnya belum bisa digunakan karena kita belum menambahkan function. Untuk menambahkan functionnya kita masuk ke dev. Saya akan membuat function create, update, dan delete. Untuk functionnya ada di sini CS. Nah, kita cari ke bawah. Nah, ini di sini. Nah, ini di copy ke SQL Server. Sampai ke delete. Nah, ini di sini N kita copy. Kemudian kita buka SQL Servernya. Arahkan ke database, ke tabel pengeluaran. Sebentar, kita ke new query. Nah, ini ke new query. Tunggu. Kita pastekan langsung di new query tadi. Jika sudah, kita langsung execute aja. Oke, sudah sukses ya. Kemudian kita coba cek database-nya apakah sudah masuk atau belum di programmability. Nah, ini kemudian ke storage procedure. Nah, sudah muncul ya. Kemudian kita balik lagi ke websitenya. Kita akan memunculkan function tadi di websitenya. Untuk caranya kita masuk ke administration tool, kemudian database utility, dan function definition. Nah, di sini kita langsung create new saja. Untuk name-nya kita ambil dari SQL Server. Nah, ini kita kopikan saja agar sama. Kita kopikan yang save terlebih dahulu. Kita kopikan di sini. Kemudian untuk deskripsinya kita kopikan juga sama. Nah, untuk di name ini kita ganti dengan FC, tabel pengeluaran save. Untuk tipenya kita ke SQL script. Database-nya UserDB content. Untuk query-nya kita kopikan juga sama. Kemudian statusnya kita hijaukan. Oke, kita save. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini kita coba search.
di sini yaitu tabel pengeluaran. Sudah muncul ya untuk yang kita tambahkan tadi. Kita lakukan hal ini juga ke list dan delete-nya. Untuk name-nya kita juga rubah ke FC tabel pengeluaran list. Deskripsinya sama, kita pastikan saja. Untuk type dan outputnya juga sama. Untuk query-nya juga kita pastikan saja. Oke, statusnya kita hijaukan lagi, kita save. Untuk delete-nya juga kita create new lagi, kita ambil namanya dari SQL-nya. Oke, kita pastekan, paste, kemudian name-nya kita sama, ganti FC, type-nya SQL Server, database-nya UserDB content, query-nya pastekan lagi, statusnya checklist, kemudian kita save. Sudah selesai untuk functionnya. Nah, kita balik lagi ke dev-nya. Untuk memunculkan functionnya kita harus atur di JS-nya. Nah, di app system /core-nya kita tambahkan MD pengeluaran. Kemudian di menu ID-nya kita ganti menjadi M20101. Ini M20101 itu menyesuaikan di atas ya, dapat dilihat. Nah, kemudian untuk master datanya kita ganti ke pengeluaran. Kemudian tambahkan juga di depan master data ini yaitu pembayaran. Kemudian lanjut ke bawah, kita cari terlebih dahulu nah di sini ya, untuk FC save-nya kita ganti, kita samakan dengan yang di function tadi. Kita kopikan saja untuk namanya FC tabel pengeluaran save-nya. Sebentar, belum lengkap ya. Kita balik lagi ke function tadi, kita geser terlebih dahulu ya, belum lengkap, kita lengkapi save-nya. Sudah, kita cari lagi ke bawah. Nah, di sini untuk FC delete-nya kita ganti juga seperti tadi, yaitu FC tabel pengeluaran delete. Kemudian kita lanjut ke list. Di sini kita ganti juga seperti tadi, kita pastekan
kemudian tambahkan list. Oke, berarti sudah selesai. Kita menambahkan 3 function, save, delete, dan list. Kita save, kita oke, sukses. Kita refresh. Tunggu ke pembayaran, kemudian master data, pengeluaran. Nah, sudah aktif ya untuk search-nya, kemudian create new-nya juga sudah aktif. Kita coba tambahkan saja. Untuk ID pengeluarannya 1, kemudian nama pengeluarannya kita tambahkan pembelian laptop saja. Kemudian jumlah pengeluarannya kita tambahkan 5 juta. Untuk keterangannya kita tambahkan inventaris kepala sekolah saja ya. Kemudian kita coba save. Oke. Nah, berhasil ya untuk function create-nya. Kemudian kita akan mencoba untuk edit. Kita edit untuk keterangannya saja. Kita perbaiki ya untuk kata-kata tadi. Inventaris kepala sekolah. Kita coba save. Kita coba edit sekali lagi untuk jumlah pengeluarannya. Kita ganti menjadi 4.500.000. Kita save. Oke. Berhasil untuk function create, save, dan update-nya. Create, save, dan edit-nya. Kita coba untuk gunakan function hapusnya ya. Untuk function hapusnya ternyata belum berhasil. Oke, mungkin dikarenakan function delete-nya tidak berfungsi dan waktu videonya juga sudah terlalu panjang. Kita akhiri saja. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.